Setelah Perang Salib I berakhir pada tahun 1096 Masehi, para pemimpin Eropa waktu itu membagi Yerusalem menjadi 4 kerajaan kota, yaitu Antioquia, Edessa, Tripoli, dan Yerusalem. Berdirinya kerajaan-kerajaan Kristen di sepanjang pesisir Lebanon tersebut, ini membuat para pemimpin Muslim di sana tidak senang dan memutuskan untuk merebut kembali wilayah itu. Hingga pada tahun 1144 Masehi, seorang jenderal dari pasukan Turki Seljuk yang bernama Imanuddin Zengi ini berhasil memimpin pasukannya untuk merebut kerajaan kota Edessa. Di antara keempat kerajaan Kristen yang ada, Edessa menjadi pusat serangan pasukan Muslim karena kerajaan Edessa ini terletak di bagian paling utara, berdekatan dengan wilayah Muslim. Selain itu, kerajaan tersebut memang merupakan kerajaan yang paling lemah dengan penduduk yang paling sedikit. Jatuhnya kerajaan kota Edessa inilah yang menjadi pemicu Perang Salib Kedua yang nantinya berlangsung antara tahun 1147 hingga 1149. Perang Salib II ini diserukan oleh pemimpin tertinggi umat Kristiani pada saat itu, yaitu Paus Eugene III yang merupakan pengganti dari Paus Urbanus II. Tujuan dari perang salib ini adalah untuk merebut kembali Edessa dari tangan pasukan Muslim. Kemudian untuk pertama kalinya perang salib ini dipimpin langsung oleh raja-raja Eropa. Pasukan utama perang salib kedua terdiri dari pasukan utama, yaitu pasukan di bawah pimpinan Raja Muda Perancis bernama Louis VII dan pasukan Jerman di bawah kekuasaan Raja Konrad III. Dengan tambahan pasukan dari beberapa kaum bangsawan tersebut, kedua pasukan utama di bawah pimpinan Louis VII dan Konrad III ini memilih untuk menempuh jalur dan waktu yang berbeda menuju Yerusalem. Konrad III memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke kota Iconium, ibu kota Kesultanan Rum. Hal itu tidak sesuai dengan perintah awal yang seharusnya menunggu dulu pasukan Prancis agar kekuatan pasukan salib tak terpecah. Sesampainya pasukan Prancis di Asia Kecil, lagi-lagi pasukan salib ini dihadang oleh pasukan Muslim dan mengalami beberapa kali kekalahan hingga akhirnya tiba di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem pada tahun 1148 Masehi, mereka bukannya melaksanakan tujuan utama perang salib kedua, yaitu merebut kembali Edessa. Louis VII malah memutuskan untuk menyerang Damaskus. Para pemimpin dewan beranggapan bahwa Damaskus merupakan salah satu kota suci umat Kristiani seperti halnya Yerusalem dan Antioquia. Maka penaklukan Damaskus ini dianggap menjadi sebuah hadiah penting bagi Eropa. Pada Juli 1948, pasukan salib yang berjumlah lebih dari 50.000 prajurit ini dikumpulkan di Tiberias untuk diberangkatkan menuju Damaskus. Mereka memilih menyerang Damaskus dari sisi barat karena di sana merupakan wilayah perkebunan buah. Tapi rencana pasukan salib ini diketahui oleh pasukan Muslim yang langsung bergerak melakukan penyerangan ke tenda-tenda perkemahan pasukan salib. Pasukan Damaskus dibantu oleh pasukan Saifuddin Ghazi I dari Aleppo dan Nuruddin Zengi dari Mosul. Setelah beberapa kali mengalami kekalahan, pasukan salib memutuskan mundur dari Damaskus. Dan akhirnya rencana penaklukan Damaskus oleh pasukan salib harus berakhir dengan kegagalan. Jadi kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh bangsa Eropa dalam Perang Salib II ini menjadi awal kembali bangkitnya umat Muslim dan nantinya berhasil merebut kota Yerusalem.
Bahkan hal ini juga menjadi faktor pemicu terjadinya Perang Salib ketiga pada akhir abad ke-12. Bagaimana menurut kalian?